Kinerja jajaran Polres Sidrap Polda Sulsel selama tahun 2020 dipresentasikan dalam press release akhir tahun di lobi Mako Polres Sidrap Jalan Bau Masepe nomor 1 Pangkajene Sidrap, Kamis 31 Desember 2020. Press release tersebut dipimpin langsung Kapolres Sidrap AKP Leonardo Panji Wahyudi SIK. Sejumlah pejabat utama Polres Sidrap turut hadir dalam press release tersebut. Di antaranya Wakopolres Kompol Ishak Iva, Kabak OPS Kompol Soma Miharja, Kasat Res Narkoba AKP Andi Sofyan, Kasat Reskrim AKP Beni Pornika, Kasat Lantas AKP Supriyanto dan Kanit Propam Ibda Bahri. Ada 3 satuan fungsi yang berkaitan dengan penanganan kasus-kasus umum dipaparkan dalam kesempatan tersebut. Penanganan dan pengungkapan itu dirangkum dalam kaleidoskop selama tahun 2020. 3 satuan fungsi tersebut yakni Satuan Reserse Narkoba dipimpin AKP Andi Sofyan, Satuan Reserse Kriminal dipimpin AKP Beni Pornika, dan Satuan Lalu Lintas dipimpin oleh Kasat Lantas AKP Supriyanto. Untuk Satuan Res Narkoba paling menonjol selama 1 tahun terakhir, berhasil menyelamatkan generasi muda dengan laporan polisi sebanyak 93 kasus, dengan penyelesaian kasus 87 perkara. Adapun jumlah pelaku yang tersangkakan mencapai 124 orang. Angka ini sangat signifikan dan berhasil mengantar Polres Sidrap terbanyak pengungkapan kasus narkoba di jajaran Polda Sulsel. Untuk penjabarannya, barang bukti yang disita meliputi sabu-sabu sebanyak 4.740,27 gram, sedangkan zat MDMA mencapai 3.304 butir pil ekstasi. Kesemuanya itu persentasinya capai 93,54%. Pengungkapan narkoba ini terakhir di penghujung tahun paling terbanyak, yakni 1 kg oleh tersangka IM 30 tahun, dan AA 26 tahun dengan barang bukti berupa 1.710 butir pil ekstasi berbagai jenis. Sementara itu dari Satuan Reserse Kriminal Polres Sidrap, dalam pengungkapan kriminal umum yakni mencatat ada 474 kasus laporan polisi berhasil diungkap. Terselesaikan mencapai 349 kasus dengan tingkat persentase 74,62%. Dan yang paling menonjol adalah kasus penipuan dan penggelapan. Tersangkanya 2 orang perempuan, yakni FR 28 tahun dan NH 36 tahun, dengan korban pelapor 7 orang. Barang bukti yang digadaikan 21 unit dan 17 diantaranya belum ditemukan. Modusnya kedua pelaku merental mobil korban lalu digadaikan. Dan untuk kasus ini terus masih dilakukan pencarian barang bukti. Kasus menyita perhatian publik lainnya yakni prostitusi daring. Kasus ini ada 6 orang diamankan, masing-masing 3 pria dan 3 wanita. Modusnya prostitusi dengan 3 laki-laki ini berperan mucikari, sedangkan perempuan meladeni konsumennya. Kabupaten Sidrap sudah maju, ya. Jadi masyarakat saya himbau untuk tidak ikut di dalam kegiatan-kegiatan tersebut dan bapak-bapak, ibu-ibu menjaga anaknya semua dalam hal pergaulan. Hal ini terjadi karena memang adanya pergaulan yang salah sehingga sampai terjadinya hal tersebut. Yang pasti untuk prostitusi online kami tangani dengan baik dan sebagai mucikari kita dan juga sebagai PSK-nya juga kita lakukan pemeriksaan dan saat ini dalam proses persiapan untuk tahap 2 di kejaksaan. Itu ada berapa mucikari yang diamankan? Ada dua. Ya, masih proses itu. Jadi maksud saya, ini mari kita menjadi pelajaran kita bersama bahwa mari kita jaga anak-anak kita, adik-adik kita di dalam pergaulan supaya tidak ada pergaulan bebas dan menangani permasalahan prostitusi ini ada aspek-aspek yang banyak hal yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah lingkungan sosial, dinas sosial, dan lain-lain. Saya pikir cukup, ya. Terima kasih. Oke. Terkait yang tadi, apakah ada melibatkan anak di bawah umur? Ya, ini kan pergaulan. Ini terjadi karena pergaulan, ya kan? Hal ini terjadi dengan pergaulan. Terlepas masalah ekonomi, terlepas masalah lain-lain,
ini adalah masalah moral. Semua permasalahan moral ini dimulai dari keluarga. Jadi maksud saya keluarga harus lebih kuat menjaga masyarakat supaya pergaulannya bisa dijaga, sehingga juga pelaksanaan tindak pidana akhirnya bisa dihindari. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Sidrap AKBP Leonardo Panji Wahyudi juga menjelaskan, selain kasus penipuan dan prostitusi online, juga ada kasus pembunuhan yang terungkap, ujaran kebencian, penganiayaan, dan pencurian, di mana kesemuanya sudah berproses kecuali yang terungkap 2 bulan terakhir masih diproses kelengkapan berkasnya. Prestasi satuan fungsi lainnya tak kalah menggembirakan adalah satuan lalu lintas. Prestasinya adalah bidang pelayanan Samsat oleh Rejiden Satlantas Ibtu Rusdi, kedua bidang raih juara, yakni kategori Lomba Pelayanan STNK dan Pelayanan BPKB. Lomba Pelayanan STNK dan Pelayanan BPKB, yang keduanya juara 2 sejajaran Polda Sulsel. Untuk penanganan kasus laka lantas, ada 198 kasus dengan penyelesaian 156 kasus, dengan tingkat persentase capai 78,78%. Rinciannya korban meninggal dunia 43 orang, luka berat 11 orang, dan luka ringan 260 orang. Khusus material kerugiannya capai Rp7.555.925.000. Dan kasus pelanggaran ada 3.500, terdiri dari berbagai profesi swasta, mahasiswa, dan pelajar. Dalam press release ini, Kapolres Sidrap juga satuan Intelkam yaitu unjuk rasa, yang jumlahnya ada 7 giat isu yang dipersoalkan, di antaranya masalah Bank Mandiri, Undang-Undang Omnibus Law, menolak Hari Valentine serta kinerja pemerintah, tambang serta Hari Anti Korupsi. Untuk penanganan kasus internal, khusus penindakan internal ke dalam, Kapolres membeberkan ada 7 oknum personil telah disidangkan dan telah dijatuhi hukuman sanksi umum dan indisipliner. Sanksi pelanggaran kode etik 2 orang sudah disidangkan dan dilakukan upacara pemberhentian tidak dengan hormat. Dia pun berharap tahun-tahun ke depannya tidak ada lagi anggota yang mengikuti jejak 7 orang rekannya yang melanggar aturan tersebut. Semoga tidak ada lagi melanggar kode etik, terutama penyalahgunaan narkoba. Untuk prestasi, Polres Sidrap tahun ini yakni juara 3 nasional kategori kinerja pengelolaan keuangan DIPA terbaik seluruh jajaran Polri. Dari Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.